Sebulan lamanya masyarakat disuguhi pemberitaan mengenai konflik di KPK, terutama berkaitan dengan 75 karyawan atau pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab dan ada kesan Ketua KPK Firly Bahuri menghindar untuk menjawab. Hari ini saya akan mengundang Ketua KPK untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi? Apalagi ketika ada tantangan untuk debat, Firly Bahuri tidak datang dan juga tidak memenuhi undangan dari Komnas HAM. Nah, inilah Kick Andy Double Check, di mana di sini, di acara Double Check ini, saya akan mengundang tokoh-tokoh yang menjadi pusat pemberitaan untuk mengkonfirmasi apa sebenarnya yang terjadi, dan mudah-mudahan dengan ini masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Sebelum kita undang Firly Bahuri, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya bersumpah senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil. Pak Juleri, sampaikan dulu Pak. Ada yang mau disampaikan dikit Pak? Ya Pak. Bagaimana yang 75 tentu menjadi PR kami bersama. Kini saatnya kita sambut Firly Bahuri. Pak Firly, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy Double Check. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kesehatan Anda? Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesehatan, walaupun kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. KPK hari ini gonjang-ganjing, ya. Anda adalah pusat perhatian masyarakat sekarang karena Ketua KPK, dan banyak sekali sorotan pada Anda berkaitan dengan apa yang terjadi di internal KPK, terutama soal 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Betul. Tapi Anda sudah melantik 1.271 Betul. karyawan. Nah, setelah pelantikan ini bagaimana perasaan Anda? Kalau dibilang bagaimana perasaan saya, proses sangat panjang dan tentu kami bersama-sama dengan seluruh insan KPK menjalankan perintah undang-undang ini, dan kami berhasil mengantarkan insan terbaik KPK di dalam suatu acara sakral pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Saya kira itu. Tepat pada hari yang istimewa juga. Istimewa juga, semangat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2021 yang kemarin. Baik, tapi dari 75 pegawai yang tidak lulus, Ya. ada 51 yang melakukan perlawanan. Mereka merasa bahwa Anda dan pimpinan KPK menzolimi mereka karena menggunakan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan mereka. Apa tanggapan Anda soal ini? Itu mustahil kami lakukan selaku pimpinan KPK, karena pimpinan KPK itu memiliki tugas bagaimana mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN. Dan yang kedua, itu juga tidak mungkin kami lakukan karena sistemnya sangat terbuka, transparan, akuntabel, dan yang bekerja bukan hanya Firly, bukan hanya Gupron, bukan hanya Nawawi, bukan Lili Pintauli, maupun Alexander Bramata. Tetapi ini bekerja sesuai dengan sistem. Dan tidak ada kesempatan bagi pimpinan KPK untuk memiliki agenda, apalagi kalau menyingkirkan pegawai. Kenapa? 1.351 pegawai memiliki hak yang sama, waktu yang sama,
tools dan instrumen yang sama, waktu pengerjaan sama, mengukur diri yang masing-masing, sehingga hasilnya 1274 memenuhi syarat untuk jadi ASN dan 75 tidak memenuhi syarat untuk jadi ASN. Jadi mustahil kalau ada agenda untuk menyingkirkan pegawai tertentu. Saya kira itu. Kenapa orang menganggap bahwa Anda punya keinginan, ya? Karena selama ini katanya, kata mereka yang mengkritisi Anda, orang-orang yang tidak lulus ini sebenarnya tidak diragukan wawasan kebangsaannya, tidak diragukan nasionalisme mereka, integritas mereka, ya. Karena mereka ini justru adalah orang-orang yang selama ini membongkar kasus-kasus korupsi besar. Mana mungkin mereka tidak lulus? Ya begini Pak Andi, di alam demokrasi ini semua orang boleh menyampaikan suara, boleh menyampaikan pendapat, karena memang hak penyampaian pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kita juga harus sadar, setiap suatu jabatan, setiap fungsi itu pasti ada kriteria, syarat, mekanisme, dan prosedur. Sama dengan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kalimat pengalihan itu tidak hanya kita bisa maknai mengalihkan, bukan. Tetapi ada proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, terus harus memenuhi syarat, harus melalui mekanisme, harus melalui prosedur. Sehingga kami sangat yakin bahwa apa yang kami lakukan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kembali ke 75 orang yang tidak lulus atau pegawai yang tidak lulus. Itu kan 24 boleh dibina, tapi 51 dinonaktifkan. Apa kriteria membuat ada yang bisa dibina, ada yang betul-betul tiada maaf bagimu? Saya ingin sampaikan lagi, Bang Andi, bahwa proses ini dilalui secara transparan, melalui prosedur, dan bukan KPK yang punya kewenangan semata. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dalam rangka pengalihan proses pegawai KPK menjadi ASN, itu tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Tapi KPK bekerja sama dengan kementerian lembaga, BKN, LAN, Menpan, Kumham, dan beberapa pihak lain yang tidak kami sebutkan satu-satu. Tapi yang pasti adalah, kalau tadi Bang Andi mengatakan, kenapa orang yang sudah membongkar kasus korupsi, apakah masih diragukan nasionalisme? Bukan itu. Kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga, bahwa setiap orang yang ingin dialihkan menjadi ASN, itu ada syarat, kriteria, prosedur, dan mekanisme. Di dalam syarat ASN, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, itu disebutkan. Salah satu syaratnya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah. Kedua adalah ASN itu harus melaksanakan perintah undang-undang. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang. Nah, tentu KPK tidak bisa bekerja sendiri melaksanakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Siapa yang paling mumpuni, yang memiliki kompeten, memiliki profesionalisme, ya adalah Kemenpan dan BKN. Maka kita bekerja sama dengan BKN. Sehingga sebenarnya ada beberapa yang sudah, kalau boleh dikatakan, sudah diskon. Syarat ASN itu salah satu misalnya umur harus 35 tahun, maksimal. Itu diabaikan oleh BKN. Tidak perlu, karena kami sudah bekerja di KPK. Yang kedua adalah syaratnya tidak boleh ada orang yang berhenti dengan hormat ataupun diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan TNI, dari anggotaan Polri, dari keanggotaan pegawai sipil. Itu kita abaikan. Yang berikutnya yang juga kita abaikan juga adalah tes. Untuk masuk ASN itu ada 3 tes menurut BKN. Mereka jelaskan kepada Sekjen KPK dan tim KPK. Tes apa aja itu? Tesnya 3 itu adalah, satu adalah, kalau kami tidak salah disebut dengan tes intelektual umum. Yang kedua adalah tes kompetensi kepribadian. Tes yang intelektual umum dan tes potensi kepribadian ini sudah selesai. Sudah dianggap lulus oleh KPK. Sudah dianggap lulus oleh BKN dan Kemenpan. Yang belum pernah dilakukan menurut Kementerian Menpan dan BKN kepada Sekjen KPK dan Kepala Biro SDM KPK
Satu yang belum, yaitu tes wawasan kebangsaan. Kenapa ini penting? Karena ingin mengetahui sejauh mana kesetiaan pegawai KPK yang akan jadi ASN kepada kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah. Berikutnya lagi, sejauh mana pegawai KPK tidak terlibat di dalam organisasi terlarang, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun diberikan putusan pemerintah, atau aliran, jejaring terorisme, dan radikalisme. Itulah yang ingin diungkap. Faktanya sekarang 51 orang yang tidak lulus mengadu ke berbagai lembaga, termasuk ke Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia, MUI dan PGI. Anda diadukan. Apa reaksi Anda atas pengaduan mereka ini? Begini Bang Andi, saya sangat pahami apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka adukan. Tetapi kita sebagai warga negara yang tunduk pada hukum, dan negara suatu Indonesia ini adalah berdasarkan hukum, tentu kami sangat berharap apapun persoalan hukumnya, itu harus diselesaikan dengan mekanisme prosedur hukum. Misalnya apabila ini ada hal-hal yang keliru di dalam pengambilan keputusan, di dalam pembuatan peraturan, ya diuji saja kepada peradilan tata usaha negara. Jadi menurut Anda, saya kira itu pengaduan mereka ini ke lembaga yang tidak tepat? Saya tidak ingin mengatakan itu, karena setiap orang boleh mengadu kemana saja. Nah, juga berkaitan dengan pengaduan pegawai KPK ke Komnas HAM. Jadi Anda dan pimpinan atau siapapun yang berkontribusi dalam urusan tes wawasan kebangsaan ini dianggap sudah melanggar hak asasi. Nah, mereka mengadu, Anda dipanggil dan Anda tidak datang. Kenapa Anda tidak datang? Ada yang bilang Anda takut. Persepsi boleh saja dibangun oleh setiap orang, karena setiap orang kan punya persepsi berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya. Itu bisa saja orang membuat persepsi. Tetapi tentu KPK pun boleh memiliki pendapat yang perlu kita sampaikan. Pimpinan sudah membuat surat. Jadi kalau saya disebut bahwa pimpinan KPK mangkir, disebut mangkir itu apabila tidak ada pemberitahuan, tidak ada alasan. Emang Anda sudah kasih tahu bahwa Anda tidak akan datang? KPK sudah membuat surat kepada Komnas HAM. Isinya? Isinya adalah meminta penjelasan apa yang perlu disampaikan oleh KPK terkait dengan pemanggilan tersebut. Saya kira fair itu disampaikan, dan surat itu disampaikan. Baik, lepas dari Anda sudah menjelaskan bahwa ini bukan kewenangan Anda pribadi atau pimpinan KPK soal tes wawasan kebangsaan. Di situ ada BKN dan juga ada para tim asesor. Oke, dari asesor itu ya. Tapi ada yang menyampaikan kepada publik bahwa sebelum itu sudah ada lobby-lobby Anda kepada lembaga-lembaga tertentu untuk agar tes tersebut diadakan. Tadinya katanya nggak ada itu tes. Tapi Anda melakukan lobby-lobby dan tiba-tiba bagaikan siluman, kewajiban atau keharusan untuk TWK ini muncul. Nah, bagaimana Anda Saya menjelaskan? tidak mau terjun bebas, karena semuanya itu kita harus melalui tahapan dan proses. Penyusunan terkait dengan Prakom nomor 1 2021 itu dilandasi dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020. Tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 itu dilandasi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, di mana disebutkan di pasal 1/6 pegawai KPK adalah ASN. Maknanya adalah kami seluruh insan KPK, apakah dia pimpinan KPK, apakah Dewan Pengawas KPK, apakah seluruh pegawai KPK, punya mandat, punya perintah untuk mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN. Jadi saya ingin garis bawahi, siapapun pimpinan KPK pasti harus melaksanakan perintah undang-undang. Karena kita adalah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi Anda ingin membantah tuduhan bahwa Anda melakukan lobby agar tes itu ada, guna menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dengan pimpinan KPK. Persoalan begini, Pak.
Tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan permainan-permainan secara tertutup. Apalagi kalau tadi Bang Andi bilang diselundupkan, siluman, tidak ada. Kenapa? Karena semua pembahasan terbuka. Penyusunan draft Perkom nomor 1 2021 tentang tata cara mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu sudah mulai disusun sekitar bulan September 2020. Bahkan mungkin Agustus dimulainya. Sampai dengan lebih dari 23 kali pembahasan. Kapan kami masuk? Kami pimpinan masuk pertama adalah saat pertemuan resmi dengan kementerian lembaga, BKN, LAN, Menpan, Kumham, dan KSN. Ini pertemuan resmi, bukan lobby-lobby Nggak ada yang di belakang layar. Nggak ada, di belakang layar nggak ada. Itu pertama kali rapat bahas semua. Setelah itu pimpinan KPK membentuk tim perumus. Tim perumusnya karena kami paham yang cukup memiliki latar belakang hukum yang mumpuni adalah Bapak Nul Gufron kami perintahkan. Nul Gufron lah yang membuat sebagai tim perumus. Bekerja sama dengan Sekjen, Biro Hukum, Biro SDM, plus tim perumus daripada KPK. Inilah yang kami minta bekerja sama, berkoordinasi dengan kementerian terkait bagaimana proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kalau tadi dibilang ada siluman, tidak mungkin ada siluman. Karena semuanya terbuka. Kapan tes wawasan kebangsaan keluar? Itu saya ingat betul pembahasannya tanggal 5 Januari. Artinya apa dengan 5 Januari itu dihadiri oleh 5 pimpinan, dihadiri oleh kementerian terkait, dan seluruh pejabat struktural. Jadi kita tidak ada rapat tersembunyi.